Anak-anak, kita akan mulai di topik pertama, yakni pengertian matriks. Sebelum Pak Guru menjelaskan apa itu matriks, mari kita sama-sama membaca konteks berikut. Nah, pada tanggal 17 April 2003, Universitas Pendidikan Literatur Indonesia atau UPLI mewisuda 2.630 mahasiswanya. 209 wisudawan diantaranya adalah wisudawan dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FP MIPA. Berikut ini data wisudawan FP MIPA UPLI pada April 2003 tersebut. Nah, jadi sini ada tabel yang berisi data wisudawan dari FP MIPA UPLI. Sini ada jurusan matematika, fisika, biologi, kimia, serta data wisudawan yang berasal dari program kependidikan dan program non-kependidikan. Nah, kita lihat bahwa dari jurusan matematika terdapat 34 wisudawan program kependidikan dan 8 wisudawan program non-kependidikan. Di fisika ada 34 dan 6, biologi 51 dan 12, kimia 51 dan 13. Nah, misalnya dari tabel ini kita ingin menghapus judul baris dan judul kolomnya. Nah, jadi kita akan menghilangkan judul baris dan judul kolomnya. Jadi ini dihilangkan dan ini juga dihilangkan. Berarti kan nanti tersisa angka-angka ini. Nah, jadi kalau kita hapus, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, ini dia penulisan yang lebih ringkas. Jadi di sini ada data yang sama, tapi kita hapus judul baris dan judul kolomnya. Sehingga kita punya angka 348, 346, 5112, dan 5113. Nah, kalau kita lihat, ini merupakan salah satu contoh dari matriks. Nah, jadi sudah ada gambaran tuh terkait dengan matriks. Jadi ini adalah contoh dari matriks. Nah, perhatikan susunan kumpulan bilangan di atas. Susunan kumpulan bilangan di atas berbentuk persegi panjang. Nah, jadi kalau kita lihat, ini itu berbentuk persegi panjang. Dan dinyatakan dalam baris dan kolom. Nah, jadi ternyata ada baris, ada kolom. Yang mana baris? Baris itu kan yang mendatar tuh. Nah, jadi yang mendatar seperti ini. 348 ini baris pertama. Terus 346 ini baris kedua. 5112 ini baris ketiga. 5113 ini baris keempat. Dan kolom itu yang vertikal tuh. Seperti ini kolom pertama isinya 34, 34, 51, 51. Kolom kedua adalah 86, 6, maaf, kenapa 6? Salah. 8, 6, 12, dan 13. Jadi itu adalah komponen baris dan komponen kolom pada matriks. Oke, jadi matriks itu dinyatakan dalam baris dan kolom. Nah, saya lanjut. Susunan suatu kumpulan bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dengan menggunakan kurung biasa. Jadi sini ada kurung. Jadi ini kurung biasa atau bisa juga kurung siku. Ini disebut sebagai matriks. Oke, itu dia pengertian matriks. Jadi saya ulangi, matriks adalah susunan suatu kumpulan bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dengan menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Nah, kita lanjut. Sebuah matriks dapat diberi nama menggunakan huruf kapital. Nah, jadi seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Misalnya, nama matriks di atas kita sebut sebagai matriks A. Jadi, ini adalah matriks A. Matriks A 4 kali 2. Di sini ada 4 kali 2. Sebentar saya jelaskan apa yang dimaksud dengan 4 kali 2 itu. Jadi ini dia matriks yang tadi. Ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, terus kolom pertama dan kolom kedua. Nah, di sini kalau kita lihat ada 4 baris. Terus kolomnya ada 2. Nah, betul tuh?
Barisnya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan kolomnya ada 2. Nah, banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks menunjukkan ordo matriks. Itu dia. Jadi itu kita sebut sebagai ordo matriks. Jadi 4 kali 2 ini menunjukkan banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom, yang kita sebut sebagai ordo matriks. Jadi matriks ini kita sebut sebagai matriks berordo 4 kali 2. Barisnya ada 4, kolomnya ada 2. Nah, ini dia. Matriks A terdiri dari 4 baris dan 2 kolom, oleh karena itu matriks A dikatakan berordo 4 kali 2. Adapun bilangan-bilangan yang terdapat dalam matriks dinamakan elemen matriks. Jadi bilangan-bilangan yang ada di sini kita sebut sebagai elemen matriks. Pada matriks A tersebut kita dapat menuliskan elemen-elemennya sebagai berikut. Elemen pada baris pertama adalah 34 dan 8 dan seterusnya. Oke, secara umum matriks berordo I kali J. Nah, jadi kalau ordonya I kali J berarti matriks itu barisnya sebanyak I dan kolomnya sebanyak J. Dengan I dan J bilangan asli dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi matriks A I kali J itu sama dengan A11. Jadi A11 itu berarti elemen pada baris pertama, kolom pertama. Di sini dia letaknya. Terus A12 berarti elemen pada baris pertama, kolom kedua. Di sini letaknya. Dan seterusnya sampai A1J. Kemudian ada A21 berarti menunjukkan elemen pada baris kedua, kolom pertama. Terus A22 menunjukkan elemen baris kedua, kolom kedua. Dan seterusnya sampai AIJ. Nah, itu dia elemen matriks. Jadi misalnya saya kembalikan ke sini. Kalau saya tanya berapakah I 1, 2, berarti kan elemen pada baris pertama, kolom kedua. Berarti dia adalah baris pertama, kolom kedua, berarti dia adalah 8. Itu dia A12 sama dengan 8. Terus kayak saya minta A23. Nah, maaf, jangan, batal. Misalnya A31 berarti elemen pada baris ketiga, kolom pertama. Ini kan baris ketiga, ini kan kolom pertama, berarti dia 51. Itu dia elemen matriks. Sekian untuk pengertian matriks. Silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, yakni jenis-jenis matriks.